Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprilensa Putri. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05166364. Di video ini, saya akan mengerjakan tugas 3 administrasi jaringan. Oke, di tugas 3 ini kita diminta untuk verifikasi konfigurasi dengan mengikuti langkah-langkah nomor 5, 6, dan 7. Lanjut saja kita buka langkah-langkahnya. Nah, di sini nomor 5, 6, dan 7. Oke, tujuan dari tugas 3 ini agar dapat lebih memahami konsep dan mengetahui penerapan spanning tree protokol. Nah, di sini langkah-langkahnya kita diminta untuk membuat topologi seperti berikut. Oke, lanjut saja kita ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya dan kita diminta untuk membuat seperti gambar berikut. Oke, lanjut saja. Nah, di sini juga saya akan menggunakan kabel otomatis agar lebih mudah untuk menyambungkan port-portnya. Oke, sini sudah jadi seperti ini. Oke, berikutnya kita diminta untuk memasang IP address pada PC 0 dan PC 1. PC 0-nya itu akhirannya itu 10.5 dan PC 1 itu akhirannya 10.10. Oke, lanjut saja. Oke, sudah. Lanjut kita ke langkah-langkah selanjutnya. Secara default, perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi lock akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Oke, lanjut ke nomor 5 ini. Untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah sh spanning tree. Berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch 1. Bandingkan nilai priority dengan MAC address pada root ID dan bridge ID. Nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan switch 1 non-root bridge. Contohnya seperti ini. Oke, lanjut. Kita masukkan di switch 1. Sini kita ketikkan EN dulu. Oke, baru kita ketikkan SH. Show supaya. Oke, tampilannya seperti ini. FA01 ini statusnya blocking. Jadi switch 1 ke switch 3 ini ada sistem blocking. Karena spanning tree protokol selalu memilih switch dengan MAC address yang paling rendah. Karena di sini switch 1 ini memiliki MAC address yang paling rendah dan mendapati status blocking. Nah, di sini lanjut kita coba di switch 3. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Lanjut ke switch 2. Oke. Di switch 2 ini di panduan itu memiliki port berstatus blocking. Nah, di saya ini status blockingnya itu ada di port 1. Jadi agak sedikit berbeda. Oke, di sini sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Lanjut ke nomor 2, yaitu membuat video verifikasi hasil konfigurasi mengikuti langkah nomor 9. Lanjut. Sini. Contohnya seperti ini. Buktikan dengan menggunakan perintah ping. Dalam kondisi normal lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, switch 3, dan switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 terputus, lalu lintas data secara otomatis berpindah ke switch 1, switch 2, switch 0. Buktikan dengan menggunakan perintah ping. Jadi seperti ini. Contohnya, jika PC 1 ingin terhubung ke PC 0, yaitu harus melewati PC 1 ke switch 1, switch 3, switch 0, baru ke PC 0. Karena di kasus saya ini blockingnya ada di switch 1, dan kalau di panduan itu adanya di switch 2, maka kalau saya itu untuk menghubungkan PC 1 ke PC 0 itu melewati PC 1, switch 1, switch 2, switch 0, baru ke PC 0. Jika kabel ini saya hapus, maka untuk menyambungkan PC 1 ke PC 0 itu melewati switch 1, switch 3, dan switch 0 untuk terhubung ke PC 0. Nah, karena di nomor 9 ini kita diminta untuk membuktikan dengan menggunakan perintah ping dari PC 0 ke PC 1, maka lanjut kita akan melakukannya.
Sini ping. Nah, di sini kita masukkan IP PC 1. Nah, ini terhubung dan ini tuh bakal terus berjalan. Lanjut kita ke PC 1. Yang artinya PC 1 melewati switch 1, switch 2, switch 0 dan ke PC 0. Dan terhubung antara PC 1 dan PC 0. Oke, untuk nomor 2 ini kita udah selesai. Lanjut ke nomor 3 itu membuat video verifikasi koneksi antar PC dengan mengikuti langkah nomor 11. Lanjut ke sini. Seperti ini. Putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3. Lanjut kita ke Cisco-nya. Karena di switch 1 dan switch 3-nya itu saya mengalami port blocking, maka saya akan memutus antara switch 1 dan switch 2. Oke, lanjut kita lihat kembali untuk perintah pinnya. Ketika jalur di antara switch 1 dan switch 3 diputus, koneksi antar PC 0 dan PC 1 juga terputus, tetapi secara otomatis spanning tree protocol mengaktifkan port yang terdapat di switch 2 sehingga koneksi PC 0 dan PC 1 terbentuk kembali. Oh, salah. Oke, di sini tuh pingnya terus berjalan ya. Maka jika saya putus antara switch 1 dan switch 2 ini, dia akan terputus secara sementara. Maka disitulah spanning tree itu mengaktifkan switch 1 dan switch 3 yang terblocking ini. Oke, lanjut kita akan coba. Saya akan menghapus jaringan yang ada di switch 1 dan switch 2 ini. Saya akan menghapus jaringan yang ada di switch 1 dan switch 2 ini. Oke, di sini saya sudah menghapus dan kita lihat hasilnya. Saya akan request timeout ya seperti ini. Ya karena benar ya, karena tidak terhubung, karena di sini saya memutus antara switch 1 dan switch 2. Nah, di sini portnya sudah aktif. Nah, jadi seperti ini. Sudah benar ya, seperti ini. Jadi reply from dia aktif kembali dari switch 1 ke switch 3, switch 0 dan PC 0. Nah, disitulah spanning tree mengaktifkan port yang terblocking. Di sini aktif kembali. Nah, di saya ini port blockingnya ada di switch 1 dan di langkah-langkah itu ada di switch 2. Mungkin yang lain bisa ada di switch 3 atau switch 1, switch 2. Itu berbeda-beda. Juga saya udah uji coba port blockingnya itu ada di switch 2 dan switch 3. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.